Eklesiar Kornas, Romo Akik, staf Kornas, Kordis, Korwil, dan komunitas Worldwide Marriage Encounter Indonesia. Tanpa perlu kami sebutkan satu persatu. Dan tentunya komunitas Marriage Encounter Distrik 12 Denpasar yang kami kasihi. Kami sungguh bergembira malam ini kita bisa berkumpul bersama untuk merayakan renewal dalam rangka lustrum ke-6 Marriage Encounter Distrik 12 Denpasar. Renewal malam ini akan dibawakan oleh narasumber Romo Aris atau dikenal dengan Romo Aris dan Pasutri Hardono Ina. Sebelumnya kami akan memberikan sedikit biodata mengenai para pembicara. Silakan. Romo Yohanes Aristanto, MSF, atau lebih dikenal dengan Moris, yaitu Romo Aris. Romo Aris lahir di Jepara, tanggal 21 Mei tahun 1974, dan pada masuk biara MSF, tanggal 16 Juli 1994. Tahbisan Imam tanggal 16 Juli 2002. Dan Romo Aris studi di Sarjana Filsafat dan Teologi Universitas Sanata Dharma Yogya tahun 2001. Lisensiat Teologi Moral Universitas Pontifical de Comillas Madrid tahun 2008. Saat ini Romo Aris bertugas sebagai Sekretaris Komisi Keluarga KWI dan sangat aktif di komunitas ME. Dan Pasutri Hardono Ina sekarang baru memasuki usia perkawinan 35 tahun. Di dalam gerakan ME, Pasutri Hardono Ina juga pernah sebagai Kornas, yaitu Koordinator Nasional pada tahun 2016 sampai 2018. Saat ini, Pasutri Hardono Ina juga sebagai salah satu tim ME Distrik 1 Jakarta dan juga sebagai staf Kornas. Ya, demikian mungkin profil singkat mengenai para pembicara kita malam ini. Mungkin nanti kalau ada yang kurang dari kami bisa ditambahkan. Kita akan mulai acara ini, tentunya kita dengarkan sapaan kasih dari Kordis Distrik 12 Denpasar, Pasutri Hendra Intan, dan Eklesial Kordis yang diwakili oleh Romo Wante pada malam ini. Silakan Pasutri Hendra Intan dan Romo Wante. Silakan Romo Wante. Masih di mute Romo. Pak Sutri, selamat malam para Romo, suster, umat sekalian yang terkasih yang mengikuti acara renewal lustrum ke-6 Distrik 12 Denpasar. Saya Romo Wante mewakili Romo Vian yang berhalangan. Malam ini saya sangat gembira dan senang bahwa tidak terasa perjalanan dari ME Distrik 12 Denpasar ini sudah mencapai usia 30 tahun. 1991 saya diminta oleh Bapak Uskup almarhum yang kemarin 23 tahun meninggalnya, yaitu Monsinyur Vitalis Jebarus, untuk mengikuti weekend di Surabaya. Saya angkatan yang ke-62, retret di rumah retret Prigen Surabaya. Saya bersama Romo Dami almarhum dengan maksud adalah untuk mendampingi Romo para pasutri yang waktu itu, Pasutri Lili Paul yang telah mengawali weekend mengikuti weekend ME di
Keuskupan Denpasar dan bersama Romo Anton Konseng PR yang berada di Padang, Keuskupan Padang, yang beliau mendahului dari saya, dan saya diminta untuk mendampingi para pasutri yang sangat sedikit waktu itu dan berusaha untuk mencoba menghadirkan ME di Keuskupan Denpasar. Saya sungguh senang bisa masih diberikan kesehatan selama ini di usia yang ke-60 dan 31 tahun imamat. Saya masih diberikan kesehatan dan masih aktif untuk mendampingi Marriage Encounter. Kalau lihat perkembangan ME Distrik 12 Denpasar ini sungguh luar biasa, karya Tuhan yang sebelumnya kami tidak menyangka sampai sebesar ini. Kami anak dari Distrik 4 Surabaya, dan banyak sekali terima kasih Distrik 4 Surabaya yang telah mendukung semua kegiatan dari weekend dari pertama hingga sampai saat ini. Juga distrik-distrik yang lain, terutama Surabaya, Jakarta, Distrik 1 Jakarta, di mana saya pernah juga ikut terlibat sejak tahun 2007 sampai 2013, di mana saya berada di sana ikut terlibat. Terima kasih untuk para pasutri yang telah mendampingi dan pernah memberi weekend juga di Jakarta. Saya mengagumi Pasutri Hendra Intan selaku Pasutri Kordis yang sekarang bersama Romo Fian yang telah memberikan support yang luar biasa kepada Distrik 12 Denpasar untuk mengadakan renewal dalam rangka 30 tahun ME Distrik 12 Denpasar. Saya mengagumi juga Romo Aris atau Romo Morris MSF yang sangat dikenal, banyak berkunjung ke Keuskupan Denpasar, dan kemarin hari Senin juga memberikan pembinaan untuk para pasutri muda bersama BPK Keuskupan Denpasar, ME, dan Komisi Keluarga. Saya kagum dengan beliau dengan sharingnya yang luar biasa ketika didatangi para pasutri yang bermasalah, yang terus-menerus. Saya pun sama, kadang-kadang menghindar, kadang-kadang ya capek juga ini untuk mendengarkan persoalan mereka. Tapi dengan sharing Romo Aris itu menobatkan saya juga untuk sukacita kalau didatangi para pasutri yang datang untuk konsultasi. Terima kasih juga untuk Pasutri Hardono Ina yang malam ini akan memberikan tema bersama Romo Aris dan semua yang hadir di sini, termasuk Pasutri Chris Lely yang membackup semua acara ini dengan luar biasa. Ingat, kita pernah bersama dengan Pasutri Eli Rusli memberi Bloom Value Painted di Singaraja beberapa tahun yang lalu. Sudah begitu banyak suka duka kita kemana-mana mencari pasutri yang hilang, menemukan kembali, mencari peserta, sudahlah terlalu banyak. Sampai saya itu pernah pergi ke Singaraja hanya untuk menjemput anak ketika selesai weekend. Dan banyak suka dukanya ya. Dan terima kasih pula untuk para pasutri dan Romo mungkin ada di sini atau suster yang ada di sini yang ikut dalam renewal ini. Semoga Blanco e Negro itu bahasa Spanyol atau Bianco e Nero bahasa Italia, hitam dan putih ini memberikan cermin bagi kita bahwa dalam hidup ini selalu beriringan antara kebaikan dan kejahatan, dan kita berusaha untuk seimbang, berusaha untuk bisa mengatasi semua hal dalam relasi kita sehingga sungguh-sungguh Pasutri ME menjadi jalan mercusuar bagi semua pasutri sehingga menemukan dunia yang baru. Saya persilahkan Pasutri Hendra Intan. Ya, terima kasih Romo Wante. Shalom semua. Shalom. Ya, Eklesial Kornas, Eklesial Kordis, Korwil, seluruh dimanapun saja, ya kami senang ya bisa bertemu dalam Zoom ini. Ya, kami sangat bangga
dan semangat ya karena kekuatan-kekuatan dari Anda semua. ME dan juga untuk semua komunitas distrik 12 Denpasar ya dimanapun berada, luar biasa Anda semua. Kini kita sudah 30 tahun ya ME Bali, dan tentu ini semua juga sebuah perjuangan dari para perintis, juga termasuk para Kordis, Korwil ya dulu, dan Kordis dari semua yang setelah melalui dan membangun ME Bali hingga saat ini. Nah, tentu kita sangat bersyukur ya dan berterima kasih atas semuanya ini, juga kepada bimbingan-bimbingan dari Ecclesial Chordas selama ini. Tentunya khususnya kami sangat mengalami apa yang kami digendong, ya didorong, diangkat, ya ditarik, sehingga kami masih terus berjuang, belajar untuk memberikan yang terbaik untuk ME. Dan hari ini Kornas mengirim utusan-utusannya Morris dan Ina Hardono yang luar biasa, memilih tema yang saya sampai bingung, apa tomo ini? Wah, bahasanya Itali semua. Romo bilang gampang nanti. Ternyata cuma artinya hitam dan putih ya. Nah, saya tanya sama Intan, siapa yang putih, siapa yang hitam nih kita di antara kita ya. Nah, semoga, tetapi kami sudah lihat ya secara cepat, luar biasa tema ini sangat real, sangat nyata, dan kita semua akan telah mengalami ya, yaitu pikiran-pikiran yang salah, pikiran-pikiran yang berbeda ya antara berwarna dan hitam putih ya. Nah, nanti selamat menyaksikan, kami serahkan ke Intan. Iya, perasaan saya malam hari ini senang banget. Saya merasakan berkat Tuhan yang menuntun kita melewati satu demi satu acara yang sudah diagendakan. Pandemi ini memang merubah segalanya, menggoyang tatanan yang sudah ada. Namun tidak menggoncang cinta kita untuk terus menebarkan kasih, meski kita harus merubah cara yang tidak seperti biasanya. Terima kasih Hendra udah terus mendorong aku ya. Terima kasih juga untuk teman-teman sekomunitas Distrik 12 untuk bersama-sama bergandeng tangan, erat pegangan untuk terus melangkah menjadi duta cinta. Selamat untuk kita semua, semakin diberkati dan berbuah manis dalam pelayanan keluarga. Dirgahayu Komunitas ME Distrik 12. We love you, we need you. Kami kembalikan ke Romo Wante untuk membuka doa Romo. Dan kita akan memulai. Silakan Romo. Baik. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah yang Maha Murah dan Maha Baik, kami bersyukur atas segala anugerah yang telah Kau berikan bagi kami, para pasutri Marriage Encounter, khususnya Distrik 12 Denpasar, dan seluruh distrik di Indonesia, di mana kami merasakan kasih dan cinta-Mu, kesetiaan dan perlindungan, pemeliharaan dan bimbingan selama 30 tahun, khususnya bagi kami para pasutri ME Distrik 12 Denpasar. Semoga berkat-Mu melimpah tetap bagi kami untuk tetap setia, berani, terus berjuang, menjalarkan dan menularkan nilai-nilai ME bagi seluruh keluarga, siapapun dan dimanapun berada. Semoga berkat-Mu melimpah pada acara ini, Renewal Akbar, berkat-Mu melimpah bagi Romo Aristanto dan juga Pasutri Hardono Ina, serta seluruh para pasutri yang mengikuti Renewal Akbar malam ini. Semoga kami mampu memancarkan cinta dan kasih, serta pengharapan bagi semua pasutri yang mengikuti acara malam ini. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Matur suksema. Terima kasih Romo Wante, Pasutri Hendra Intan. Selanjutnya
kami serahkan kepada pembicara yang kita banggakan, Romo Aris dan Pasutri Hardono Ina. Kami serahkan. Terima kasih Pak Sutri Erwin Ririn, para pastor, rekan-rekan Pasutri yang terkasih. Perasaan saya hari ini sangat bergembira dan lega. Leganya adalah ya karena kepadatan tugas dari KWI untuk persiapan Sinode Para Uskup 2023, itu tugasnya cukup banyak juga, dapat tanggung jawab. Juga untuk persiapan kapital provinsi, masih bisa menyelesaikan tugasnya Kornas. Jadi Kornas diberi mandat Kornas untuk Romo diutus pergi ke Denpasar, saya mana siap. Nah. Dan temanya itu baru keluar itu setelah WhatsApp-an dengan Hendra Intan tentang Blanco dan Negro. Nah, dan luar biasanya adalah kagum dengan Pasutri Hardono Ina yang senantiasa ada waktu dan menyesuaikan waktu saya untuk untuk bersama-sama mengolah tema ini ya. Waktunya sangat singkat, waktunya sangat padat, dan luar biasanya adalah Pasutri Ina Hardono ini sangat mumpuni dan hebat, luar biasa di dalam dalam mempersiapkan. Dalam waktu singkat itu cepat sekali menangkapnya. Terima kasih Pasutri Hardono Ina. Silakan BPS Hardono Ina. Ya, makasih Morris. Perasaan saya ya gembira, ya senang malam hari ini kita bisa jumpa. Saya bisa ikut berpartisipasi di dalam lustrum ke-6 Denpasar. Saya teringat ketika saat itu Kornas menghubungi kami, meminta kami membantu untuk berpartisipasi di dalam kegiatan malam ini. Saya sempat bingung, saya bilang sama Kornas, kegiatan kami banyak sekali di September ini, numpuk-numpuk, deadline-nya September. Sampai-sampai saya bilang, wah ya sudahlah, kami oke, ya saya sebut September ceria, penuh dengan tugas-tugas. Kornas bilang, iya September ceria. Ya, saya puji pasangan saya sempat khawatir ya, kemarin ketika kami pertama kali ketemu dengan Morris, Hardono ini lagi diare, dia diare kemarin itu mau. Terus ya Hardono ya cepat recovery ya, cepat sembuh. Kita juga tadi juga bisa ke gereja, kamu udah semangat ya. Saya senang ya semangat kamu sehingga menyempatkan kamu juga cepat sehat. Terima kasih. Saya juga memuji Morris. Saya tahu banget Morris ini sibuk banget. Jadi saya tunggu aja kapan Morris memberi saya outline-nya. Oke, mari kita. Nah, kira-kira seminggu yang lalu Morris memberi, kata Morris cermati, ya sudah kami baca, kami langsung buat sharing kami kirim. Ya kemarin lah kami ketemu dengan Morris, ya kami sinkron langsung. Thank you Morris yang sudah membantu menyiapkan tema malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi ME Denpasar. Kamu? Ya, hari ini saya senang sekali, betul senang. Kalau ketemu sama komunitas ME Indonesia, saya senang sekali. Ini banyak sekali teman-teman kita dari berbagai kota. Ya, luar biasa. Saya puji kamu ya, kamu selalu menyemangati saya, mendukung saya. Kita bisa bareng-bareng bikin sharing dari renewal ini ya. Morris luar biasa. Morris adalah pembimbing kami, luar biasa Mo. Oke, dari kami segitu saja. Makasih. Terima kasih Pak Sutri Hardono Ina. Sekarang sebagai pasangan suami istri, Anda saling memuji pasangan Anda. Silahkan berhadapan, puji pasangan Anda. Hardono Ina sudah, enggak usah. yang lain ya. Nah, sambil memuji saya akan masuk ke tema. Baik, para Romo, rekan Pasutri yang terkasih, senang Romo Ake ada di sini ini. Nah, hari ini temanya adalah mengenai hitam dan putih, Blanco y Negro ya, Blanco y Negro. Tema ini mirip dengan sebuah acara talkshow yang di televisi yang dikelola oleh seorang artis yang tidak mempunyai rambut. Nah, ini pasti bukan Kornasnya ME. Nah, tetapi tema ini sebetulnya saya ambil dari sebuah lagu yang ketika saya dengarkan ketika sedang olahraga itu, lagu ini kok menarik ya untuk hidup pasangan suami istri ya. Nah, lagu ini kok kayaknya cocok ya
dan kemudian saya coba untuk mencermati, mendengarkannya. Oh, ternyata kisahnya adalah kisah tentang dua pribadi yang bergumul dalam saling mencintai satu sama lain. Ya, itu mirip dengan lagu yang kita kenal, yaitu Aku Begini dan Engkau Begitu. Lagu yang mengungkapkan tentang dilema cinta. Ya, saya sudah mencoba untuk menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia. Nah, mari kita nikmati bersama, kita cermati liriknya, kita cermati nuansanya, walaupun itu dalam bahasa Spanyol, tetapi bisa kena kok di dalam hati kita. Ya. Kita cermati bersama. Ini bukan nganu loh ya, bukan tokoh ini orang yang memerankan saja ya. Sé que faltaron razones, sé que sobraron motivos, contigo porque me matas y ahora sin ti ya no vivo. Tú dices blanco, yo digo negro, tú dices voy, yo digo vengo, miro la vida en color y tú en blanco y negro. Dicen que el amor es suficiente, pero no tengo el valor de hacerle frente. Tú eres quien me hace llorar, pero solo tú me puedes consolar. Te regalo mi amor, te regalo mi vida. A pesar del dolor, eres tú quien me inspira. No somos perfectos, somos opuestos. Te amo con fuerza, te odio a momentos. Te regalo mi amor, te regalo mi vida. Te regalaré el sol siempre que me lo pidas. No somos perfectos, somos opuestos. Mientras sea junto a ti siempre lo intentaría y que no daría. Me odias, me quieres, siempre contracorriente. Te llevo en mi mente desesperadamente. Por más que te busco, eres tú quien me encuentra. Dicen que el amor es suficiente, pero no tengo el valor de hacerle frente. Tú eres quien me hace llorar, pero solo tú me puedes consolar. Te regalo mi amor, te regalo mi vida. A pesar del dolor, eres tú quien me inspira. No somos perfectos, solo polos opuestos. Te amo con fuerza, te odio a momentos. Te regalo mi amor, te regalo mi vida. Te regalaré el sol siempre que me lo pidas. No somos perfectos, somos opuestos. Mientras sea junto a ti siempre lo intentaría y que no daría. Si eres mi mundo, si con tus manos curas mis heridas, que no daría. Si solo a tu lado puedo llorar y reír al sentir tus caricias. Te regalo mi amor, te regalo mi vida. A pesar del dolor, eres tú quien me inspira. No somos perfectos, somos opuestos. Te amo con fuerza, te odio a momentos. Te regalo mi amor, te regalo mi vida. Te regalaré el sol siempre que me lo pidas. No somos perfectos, somos opuestos. Mientras sea junto a ti siempre lo intentaría y que no daría. Nah, dapat dirasakan ya lagunya ya, ungkapan emosinya, tonnya itu dapat dirasakan bagaimana cinta itu dapat dirangkum dalam sebuah frasa sederhana, yaitu cinta tetapi sekaligus juga benci, cinta tetapi berada di dalam dua kutub. Nah, kata-kata ini pernah saya dengarkan dari seorang pasutri
yang berkata kepada saya, Pak Sutri yang usianya perkawinan sekitar 15 tahun, Romo, jika kami bersatu itu padu, bukan padu tetapi padu. Padu dalam bahasa Jawa artinya bertengkar. Namun ketika kami hidup sendiri-sendiri, kami berpisah, pasangan saya berada di luar kota, kami itu merasa rindu. Nah, kami itu baik kalau seminggu sekali bertemu, tetapi lebih dari 1 kali bertemu itu tidak baik. Karena apa? Karena kami selalu berkonflik. Gitu. Nah, pertanyaan yang sering terjadi adalah, lalu errornya di mana? Errornya itu di mana? Kadang kita itu bertanya sumber masalahnya. Apakah betul ada sesuatu yang error di dalam perkawinan kita, atau sesuatu masalah yang tidak dapat kita selesaikan? Apakah betul relasi kita yang error? Bisa jadi. Tetapi sebelum kita itu melihat hal yang di luar secara objektif, hal yang pertama seperti dalam kasusnya dalam sesinya ME, yang pertama harus kita lihat adalah apa? Yaitu kita belajar untuk mawas diri. Mawas diri tentang apa? Tentang bagaimana kita itu menangkap sebuah kenyataan hidup. Ya. Injil Matius di dalam Matius 6, 22, 23 menuliskan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Nah, mata yang gelap yang dimaksudkan di sini adalah cara pandang, cara pikir, kesimpulan, keyakinan-keyakinan yang kita buat, baik itu mengenai diri kita sendiri, mengenai pasangan yang kita hidup bersama dengannya, ataupun mengenai kenyataan yang kita hadapi sebagai pasangan suami istri yang menyangkut relasi kita. Nah, dalam bahasa teknis psikologis disebut sebagai bahasa distorsi kognitif, atau dalam bahasa yang sederhana kita bahasakan sebagai pikiran atau keyakinan yang bias. Ya. Nah, mengapa ini kita bahas? Tentunya ini mau melengkapi apa yang pernah kita terima di dalam weekend, bahwa perasaan itu adalah reaksi spontan atas situasi, peristiwa, pribadi yang kita lihat. Ya. Tetapi juga perasaan itu dapat muncul dari pikiran kita. Jadi perasaan itu memunculkan pikiran, pikiran memunculkan perasaan. Tidak ada yang mana yang lebih dulu, mana yang lebih kemudian. Tetapi dua-duanya itu bisa muncul lebih dulu dan kemudian. Jadi kita mau melihat dan mendalami lagi, terutama ketika kita setiap kali kita BPS, bagaimana perasaan Anda, dan kemudian kita menuliskan perasaan, kemudian kita menuliskan pikiran. Nah, sekarang kita mau memikirkan dengan pola yang menambahkan, yaitu apa? Mencermati pikiran kita supaya kita mempunyai perasaan yang baik. Nah, banyak kesulitan dan konflik di dalam relasi perkawinan itu tercipta karena apa? Karena monolog batin. Kalau dalam bahasa Jawa itu seperti kerbau atau sapi itu gayemi itu. Gayemi itu memamah biak. Jadi apa yang dimasukkan itu diolah lagi, dikeluarkan lagi, diolah lagi, dikeluarkan lagi, diolah lagi. Dan itu terjadi di kepala kita, di pikiran kita. Dan monolog batin ini, dikatakan monolog batin ini mempengaruhi cara berpikir kita untuk mengerti dan memahami dunia yang berada di luar kita. Itu yang sering kita lihat, ya. Nah, sekarang kita masuk kepada pikiran-pikiran bias itu apa yang dimaksudkan, ya. Nah, pikiran yang bias atau pikiran yang melenceng itu muncul dari apa? Yaitu dari cara kita memandang kenyataan, ya. Kenyataan itu datang kepada kita itu melalui persepsi, melalui indera atau budi, dan persepsi ini diolah oleh pikiran kita. Pikiran kita membawa pada pengetahuan dan kemudian membentuk pikiran atau pengetahuan otomatis yang kemudian menjadi sebuah keyakinan. Dan keyakinan ini sangat berpengaruh kepada dinamika emosi dan juga perilaku kita terhadap diri kita sendiri, terhadap pasangan, maupun terhadap situasi yang kita hadapi, ya, keluarga kita. Saya akan mengambil beberapa contoh
dan beberapa distorsi kognitif atau pikiran bias itu dari seorang tokoh yang bernama Albert Ellis yang mendalami tentang rasional emotif behavior therapy. Yang menyebut bahwa pikiran-pikiran otomatis dan keyakinan itu disebut sebagai irrational belief. Irrational belief atau keyakinan-keyakinan atau kepastian-kepastian yang tidak rasional. Nah, kalau kita itu melihat yang sederhana, ada istilah di komputer itu namanya WYSIWYG, WYSWYG, yang singkatannya adalah what you see is what you get. Seperti kalau kita itu mau menulis di dalam Microsoft Word dan kemudian kita mau mengeprint di sebuah printer, maka apa yang kita lihat, yang kita ketik di depan mata kita itulah yang terprint di dalam printer, yang keluar di printer. Demikian juga halnya dengan pikiran kita. Ketika kita mencetak sebuah pikiran seperti kita mencetak, menulis di dalam Microsoft Word, dan kemudian muncullah pikiran itu dalam apa? Dalam perilaku. Nah, demikian juga ada istilah yang digunakan, ini dari istilah Hardono Ina kemarin, yaitu garbage in, garbage out. Kalau kita itu maksudnya sampah, ya keluarnya sampah. Nah, sekarang kita mencermati satu persatu, ada 9 ya, kita mencermati satu persatu, nanti Pak Sutri Ina Hardono akan memberikan contoh, sambil kita merenungkan. Nah, setidaknya saya menangkap ada 9 cara berpikir bias yang kadang-kadang dan sering muncul di dalam relasi kepasutrian. Ya. Nah, yang pertama itu adalah berpikir seperti lorong. Ya, berpikir seperti lorong itu berarti bahwa cara berpikir saya itu hanya terarah pada satu hal yang saya lihat. Kalau misalnya itu satu lembar itu isinya itu putih semua, dan kemudian kita melihat titik kecil satu saja, dan kita mengatakan, apa yang Anda lihat? Titik hitam. Kita tidak melihat yang putih, yang begitu banyak itu. Nah, cara berpikir ini adalah cara berpikir lorong. Terpaku pada situasi kenyataan, betul ada, tetapi mengabaikan dan menghapus aspek-aspek positif atau hal-hal yang baik itu di dalam diri sendiri maupun di dalam relasi kita atau di dalam diri pasangan. Ina Hardono contohnya misalnya. Ya, misalnya gini, saya beranggapan Ina itu lebih cepat omongnya daripada mikirnya. Ngomong dulu baru mikir. Mengapa saya mengatakan itu? Karena saya ingin Ina ini berpikir dulu sebelum berbicara. Keinginan saya itu sering saya komunikasikan ke Ina, padahal dalam banyak kesempatan Ina itu juga bisa berbicara dengan tenang, lambat, dan penuh pertimbangan. Tapi saya tidak melihat dan memperhatikan bagian itu. Itu salah satu contohnya. Ya, betul, itu yang disebut sebagai pikiran lorong. Betul enggak? Ina itu kadang-kadang cepat, betul. Tetapi kalau hanya mengatakan bahwa Ina itu ngomongnya cepat daripada mikirnya, itu yang namanya berpikir secara lorong. Mengecualikan bahwa di dalam kesempatan yang sama, Ina itu juga berbicara lambat, berbicara jelas, dan penuh pertimbangan. Nah, itu yang pertama, berpikir seperti lorong. Nah, yang kedua ini adalah menduga-duga, ya, menduga-duga. Ya. Apa itu menduga-duga? Yaitu kecenderungan kita untuk menebak atau menduga pikiran, maksud, dan perasaan tanpa ada informasi dan pemahaman yang lengkap atau langsung. Ya. Jadi dugaan itu ada A, B, C, D, E, F, pasti jawabannya C. Itu seperti kalau kita itu ujian ngitung benik, ngitung benik itu bahasa Indonesianya menghitung kancing baju, menghitung kancing baju itu kemudian A, B, C, D itu, kemudian B. Nah, itu namanya menduga-duga. Mungkin jawabannya adalah B. Nah, sekarang Ina yang memberikan contoh apa itu menduga-duga. Ya. Hardono orangnya tidak tegaan, susah untuk menolak. Saat itu ia mau membuka bisnis baru dengan berkongsi dengan temannya. Kenyataan ini membuat saya cemas dan khawatir. Dan saya menduga, wah pasti rugi nih, pasti gagal. Padahal ada banyak pilihan. Saya bisa mendukung ataupun ikut terlibat, atau ikut mengawasi bisnis itu.
Alhasil, Hardono membatalkan bisnis itu demi saya. Ya, itulah yang namanya menduga-duga. Jadi ada banyak kemungkinan, tetapi dipilih kemungkinan yang biasanya yang paling buruk, padahal ada banyak alternatif lain. Nah, yang ketiga ini adalah menyangatkan. Jadi pikiran kita itu bisa melebih-lebihkan kenyataan, ya, terutama berkaitan dengan hal yang buruk, ya. Menyangatkan itu dapat diungkapkan dengan pilihan kata, misalnya ya, misal pilihan kata yang mengandung intensitas tinggi, misalnya seperti ini. Kotor, kotor itu kan biasa, tetapi kemudian kita mengatakan jorok, nah itu. Kemudian pelan-pelan, kenceng, tetapi kemudian kita mengatakan ngebut dan sebagainya. Atau juga dapat diungkapkan dengan menggunakan kata-kata seperti selalu, tidak pernah, sama sekali, atau sangat. Ya. Ini contohnya, Pak Hardono akan memberikan contohnya. Ya, contohnya gini, Ina kalau mau ketemu orang itu, baik itu secara online maupun kalau kita mau pergi, itu dia nggak suka kalau saya bilang, kenapa sih kamu gitu aja dandan? Kenapa kamu bersolek? Padahal dia itu cuma pakai bedak, pakai lipstik, gitu aja. Nah, itu nggak seperti waktu kayak dandan kayak kita mau kondangan gitu sih. Ya hanya kelihatan mau sedikit rapi dan bersih. Ketika saya mengatakan kamu ini gitu aja dandan, Ina nggak suka, Ina malah marah. Ya, itu namanya menyangatkan. Ya, karena beda antara orang bersolek pada waktu kondangan dengan orang itu pengen kelihatan rapi, tetapi kita sudah mempunyai pikiran dia bersolek. Nah, itu menyangatkan. Ya. Menyangatkan itu juga membawa dampak yang kurang baik bagi pasangan. Yang keempat adalah memberikan cap. Ya, mirip dengan berpikir seperti lorong, pikiran kita juga dapat secara otomatis memberikan cap baik itu kepada diri kita, kepada pasangan, maupun cap terhadap relasi kita. Ya. Cap yang kita berikan itu muncul dari apa? Dari indikasi-indikasi yang biasanya tidak lengkap dan mengarah kepada kebiasaan atau pola perilaku tertentu. Nah, cap itu biasanya nampak di dalam sebutan-sebutan diri yang tidak pantas kepada diri sendiri maupun kepada pasangan. Contohnya, Ina, silakan. Ketika Hardono melakukan kesalahan dalam menampilkan PowerPoint dalam kelompok dialog, saya bilang, kamu sudah pikun ya? Karena saya berkali-kali melihat Hardono salah pencet. Hardono tersinggung mendengar kata-kataku itu dan mengatakan, kamu aja yang terusin. Padahal Hardono tahu saya belum mampu menguasai PowerPoint. Nah, kata-kata pikun itu adalah kata-kata memberikan cap. Ya. Jadi, lalu sebagai ganti kata pikun apa? Di situ kira-kira melakukan kesalahan di dalam PowerPoint, dia bisa mengulangi lagi. Oh, mungkin dirimu salah pencet. Nah, itu yang namanya memberi cap. Kita sudah mempunyai pikiran-pikiran yang terframe bahwa pasangan kita itu pikun. Nah, kalau dikatakan terus, maka Hardono ya nanti jadi pikun. Nah, itu memang seperti itu ya. Yang kelima adalah cara berpikir dikotomis. Cara berpikir dikotomis itu adalah cara berpikir yang tadi nampak di dalam lagu Blanco y Negro. Kamu seperti ini, saya seperti itu. Saya melihat hidup penuh berwarna, kamu melihat hidup kok hanya hitam dan putih. Saya itu mencintaimu, tetapi kok pada saat yang sama kamu membenci saya. Saya membencimu, tetapi pada saat yang sama kok engkau mencintaimu. Kamu mencintai saya. Itu berpikir kutub. Kalau saya seperti ini, maka kamu tidak seperti itu. Kalau kamu seperti itu, saya tidak seperti ini. Nah, itu melihat kenyataan dengan kacamata hitam dan putih atau kacamata yang baik, buruk, benar, atau bertolak belakang sama sekali. Nah, cara seperti ini mau mengkontraskan seakan-akan hidup kita itu tidak ada kesamaannya. Silahkan, Pak Hardono. Ya, dalam menonton televisi, saya itu sukanya melihat tayangan berita mengenai politik. Kadang-kadang kalau ada kriminal juga saya tetap tonton. Tapi Ina lain. Ina sukanya nonton hiburan, drama, atau film telenovela, berita-berita selebritis. Dan kemudian saya berkomentar, apa yang aku suka, kamu selalu nggak suka. Apa yang kamu suka,
Apa yang kamu suka, aku tidak suka. Udah, mulai sekarang kita nonton sendiri-sendiri saja deh. Saya menjadi tidak senang dengan apapun yang menjadi kesenangan Ina. Nah, sebetulnya Ina itu bisa menonton tontonan tentang berita. Sebetulnya Hardono itu juga tidak anti sekali terhadap hiburan, drama, dan telenovela. Tetapi karena sudah mempunyai konsep bahwa apa yang kamu suka itu saya tidak suka, apa yang kamu tidak suka saya suka, itu kemudian membawa konsekuensi tersendiri. Dan itu nanti akan berkembang ke bidang-bidang lain. Itu baru soal nonton, nanti soal makanan, nanti soal apa itu nanti akan muncul lagi. Nah, yang keenam, yaitu logika yang retak. Logika yang retak ini apa? Ketika orang itu atau kita itu mengambil kesimpulan yang tidak logis dari sebuah peristiwa. Kita cepat mengambil kesimpulan atas indikasi-indikasi perilaku yang ada buktinya tetapi tidak lengkap. Gambarannya seperti apa? Gambarannya seperti dokter yang cepat menyimpulkan sebuah penyakit dari gejala yang didengar dari pasien tanpa memeriksa. Ini dokter, saya itu panas, batuk-batuk, langsung mengatakan, oh kamu terkena COVID, langsung saja suntik rabies. Nah, itu bisa terjadi. Ini logika yang retak. Nah, sekarang contohnya adalah ini apa ini? Ya. Bu Ina ya. Nah, ya. Silahkan. Ya, ketika meminjamkan uang, kami sepakat untuk memberi pinjaman untuk hal-hal yang penting saja. Hardono meminjamkan temannya untuk pergi ke luar kota. Saya mendengar bahwa temannya itu mau bertemu dengan besannya. Saya berpikir bahwa itu tidak penting. Meminjamin uang kok untuk jalan-jalan dan bertemu dengan besan. Saya protes kepada Hardono. Padahal menurut Hardono, hal itu penting karena temannya ada kepentingan mendesak karena besannya ada acara besar dan dia belum pernah bertemu dengan besannya. Ya, logika yang retak itu nampak dalam kata-kata meminjami uang kok hanya untuk jalan-jalan dan bertemu dengan besan. Tanpa melihat detail-detailnya, situasi, tanpa mendengarkan Hardono, tanpa melihat situasi detailnya, kemudian mengambil kesimpulan. Kenyataannya meminjamkan enggak? Iya, kenyataannya meminjamkan. Kenyataannya orangnya itu pergi ke tempat lain enggak? Ya, pergi ke tempat lain. Bertemu dengan besannya enggak? Ya, bertemu besannya. Tetapi kemudian itu dirangkai menjadi meminjami uang kok berjalan-jalan dan bertemu dengan besan. Nah, itu yang kemudian kita sebut sebagai logika yang retak. Atau yang paling sedikit kita mengatakan yang menghakimi lah. Yang ketujuh adalah pola berpikir mencari yang salah siapa. Ya. Pikiran yang otomatis untuk menghakimi sebuah tindakan dengan mencari salah benar. Terutama mencari siapa yang salah atas sebuah peristiwa yang buruk. Ya. Itu bisa ditimpakan kepada kita sendiri, namun juga sebagian besar kita timpakan kepada pasangan kita. Contohnya misalnya, Ina. Ya, dalam perjalanan dari Tangerang ke Jakarta, mobil kami ditabrak motor dari belakang. Saya langsung menyalahkan Hardono. Kamu sih mengerem mobil secara mendadak. Hardono mengatakan, kalau tidak direm, mobil di depan yang akan ketabrak. Kemudian saya menyalahkan Hardono lagi. Mengapa kamu dekat-dekat dengan mobil di depan? Salah KB, semuanya salah. Jadi mencari yang salah. Jadi apapun jawabannya tetap salah. Itu yang namanya mencari yang salah. Ya, mencari yang salah. Kita mencari yang salah. Pikiran seperti itu bisa nempel di dalam mindset kita. Yang ke-8, kita itu menimpakan tanggung jawab. Nah, pikiran-pikiran ini pertama-tama mencari siapa yang paling bertanggung jawab. Bukan soal salah dan benar, tetapi siapa yang paling bertanggung jawab terhadap sebuah peristiwa yang sudah terjadi atau yang akan terjadi. Nah, pikiran seperti ini membuat orang termasuk juga menimpakan tanggung jawab atas apa yang ia alami kepada orang lain, ya. Maka dia berhak untuk marah, dia berhak untuk menuntut. Hardono, silahkan. Ya, saya ini kan juga sebagai pengurus di paroki. Saya memberikan agenda saya kepada Ina supaya Ina itu ngeblok agenda rapat-rapat saya yang di paroki supaya dia nggak bikin janji yang lain. Tapi ternyata tanpa sepengetahuan saya, mungkin Ina salah lihat, Ina membuat janji dengan komunitas di tanggal
dan jam yang sama. Kemudian saya katakan, saya pokoknya tetap rapat dengan paroki, itu urusanmu itu, urusan janji dengan komunitas kamu yang handle sendiri. Ya, Ina kecewa karena saya tidak mendukung dan menimpakan seluruh kesalahan kepadanya. Ya, jadi apa yang sudah diputuskan oleh Ina itu dilaksanakan oleh Ina sendiri. Hartono itu tinggal melihat sambil mengamati. Syukur. Syukurlah. Nah, itu pola yang namanya itu mengambil tanggung jawab. Saya tidak mengambil keputusan itu, maka saya tidak mau ambil bagian di dalamnya. Nah, itu yang namanya menimpakan tanggung jawab. Yang ke-9 itu adalah menduga pikiran pasangan. Ya. Tanpa mendengarkan lebih dahulu dan bertanya kepada pasangan, kita berpikir bahwa kita mengetahui apa yang dipikirkan pasangan. Dan sebaliknya, pasangan harus tahu apa yang saya pikirkan tanpa harus saya mengatakannya. Nah, biasanya itu nampak dari jawaban-jawaban atas sebuah pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh pasangan. Misalnya, silahkan Ina. Ya. Ina bilang ke saya bahwa dia itu butuh mesin cuci yang bisa langsung kering. Kemudian saya berinisiatif untuk membeli dengan tujuan supaya memberikan surprise kepada Ina. Saya pilihkan yang bagus, Mo. Ternyata sampai di rumah Ina kecewa karena Ina tidak dilibatkan, padahal dia pengennya merek lain yang sedikit lebih murah. Saya kena marah dengan membelikan itu. Ya, kok yang marah kok banyak Inanya ya? Nah, itu menduga pikiran pasangan. Saya juga tadi menduga-duga. Ya. Jadi saya menduga pikiran pasangan, bahwa pasangan itu pasti senang dengan apa yang ia pilih, karena ini semuanya sudah sesuai dengan spek yang ia berikan. Tapi ternyata ada satu spek yang tidak menjadi pertimbangan, yaitu soal harganya murah. Nah, itu soal menduga-duga. Nah, kita pun dapat mencermati pikiran bias ini. Ya. Nanti teman-teman silahkan berpikir lorong, menduga-duga, menyangatkan, memberi cap, dikotomis, logika retak, mencari yang salah, menimpakan tanggung jawab, atau menduga pikiran pasangan. Nah, caranya bagaimana? Nanti kita sambil latihan. Silahkan diambil pulpen atau kertas. Kita mencoba melihat yang pertama adalah peristiwa, yang kedua adalah tindakannya, kotak yang kedua, kolom yang kedua, yang ketiga adalah pikirannya, yang keempat perasaannya, dan yang kelima adalah bias pikirannya apa. Misalnya, peristiwanya adalah pembicaraan di ruang makan pada malam hari, makan malam ya, pembicaraan di ruang satu pasutri berbicara di ruang makan pada sore hari. Pada waktu itu sedang makan bersama karena pandemi itu. Kemudian istrinya itu mengatakan seperti ini, kita itu kok enggak pernah ya makan di luar. Ini juga distorsi mental, distorsi pikiran. Kita tidak pernah ya makan di luar. Ya, secara de facto itu betul bahwa selama pandemi tidak makan di luar. Tetapi kata-kata ini muncul sebagai sebuah keluhan. Maka pikiran suaminya adalah dia orang yang foya-foya, orang boros. Kalau caranya seperti ini, mengikuti apa yang dipikirkan, itu kita bangkrut. Perasaan pasangannya adalah marah. Karena dia mengatakan tidak pernah makan di luar. Nah, apa yang menjadi bias pikiran dari suami ini adalah memberi cap bahwa dia orang foya-foya, orang boros, dan akan membangkrutkan. Nah, itu silakan teman-teman mencoba untuk mengeceknya sekarang. Nah, silakan dicoba dulu. Dibuat kolom, kemudian ditemukan seperti ini. Silakan. 1 menit atau 2 menit saja. Ya, jadi yang pertama kolomnya adalah peristiwa. Yang sederhana aja. Kita tidak ngurusi orang lain loh ya. Yang kita urusi adalah cara berpikir kita loh ya. Kita tidak ngurusi cara berpikir pasangan. Peristiwanya apa? Tindakannya apa? Tindakan itu adalah tindakan pasangan kita. Saya tulis saja tindakan pasangan. Pikiran saya. Iya.
perasaan saya. Nah, peristiwa, tindakan, pikiran, perasaan saya, kemudian bias pikirannya di mana? Ya. Nah, peristiwanya apa? Itu ya sederhana lah. Cari yang sederhana. Yang kemungkinan besar juga akan berulang-ulang ya, berulang-ulang. Oke, sudah. Nah, ini hanya untuk latihan aja. Nanti kita, materinya saya berikan supaya kita bisa juga untuk latihan. Nah, yang paling penting itu adalah melihat juga bahwa pikiran-pikiran bias itu menjadi ukuran tingkat kedewasaan kita di dalam menata dan mengelola pikiran. Nah, repotnya adalah pikiran bias ini juga berdampak ya. Nah, dampaknya apa pikiran-pikiran bias itu? Yang pertama adalah bahwa pikiran itu dapat mempengaruhi keyakinan, perasaan, dan tingkah laku kita. Dan repotnya lagi adalah bahwa pikiran itu juga menular. Jadi pikiran bias itu kemudian biasanya tidak selalu, biasanya itu dijawab dengan pikiran biasnya. Dampaknya untuk diri sendiri apa? Yang pertama adalah bahwa kita tidak melihat diri kita secara utuh. Kita bisa melihat diri kita begitu buruk, tetapi juga dapat melihat diri kita itu begitu sempurna. Yang kedua, kita merasakan bahwa kayaknya kok hidup saya itu ada sesuatu yang kurang ya. Kok rasanya itu ada yang bahagia, jengkel dengan diri saya sendiri. Kok saya bisa berpikir seperti itu ya? Dan itu akan membawa kepada ketidakbahagiaan. Karena apa? Kadang-kadang itu muncul otomatis dan tidak terkontrol. Itu dampak untuk diri kita sendiri. Dampak untuk pasangan apa? Dampak untuk pasangan adalah bahwa akan membuat pasangan itu merasa tidak dimengerti, disalahpahami, bahkan dituduh. Pasangan akan merasa tidak nyaman untuk berbicara dengan kita mengenai hidup atau peristiwa yang dialaminya karena ia tidak didengarkan. Atau ketika ia mau berbicara dengan kita, ia berbicara begitu hati-hati, begitu detail, begitu logis, sehingga tidak ada peluang untuk disalah mengerti atau dipikirkan lain. Tetapi itu juga tetap sama. Kalau ada distorsi pikiran, itu pasti juga sebaik apapun yang kita tata, tetap akan jadi buruk di hadapan pasangan. Dan dampaknya kepada relasi apa? Dampaknya adalah bahwa masing-masing itu akan lebih merasa nyaman dalam dunianya sendiri, mengecualikan pasangan untuk masuk ke dalam dunianya. Relasi akan menjadi terasa canggung, sensitif, dan konfrontatif. Ya. Ada keengganan untuk membangun relasi secara lebih mendalam. Karena semakin banyak berkomunikasi, semakin banyak distorsi. Dan semakin banyak perkara dan persoalan yang kelihatannya sederhana, itu akan menjadi lebih rumit. Gara-gara apa? Gara-gara distorsi pikiran atau bias pikiran itu. Nah, maka tingkat kebahagiaan relasi perkawinan itu tidak upgrading, trap-trapan, tetapi tingkatnya itu adalah naik turun, ya, gunung dan lembah. Ya. Dan ini menular, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan. Distorsi pikiran ini menular, dan itu membawa orang lain juga pada distorsi mental. Contohnya adalah apa? Peristiwa Hawa dan Iblis. Ya. Iblis itu hanya mengulangi kata-kata Tuhan sambil dibelokkan sedikit, dan Hawa itu percaya kok. Demikian juga kata-kata kisah tentang Habel dan Kain. Ya. Sama saja. Ya. Aneka tokoh dalam kitab suci pun sama, distorsi, karena distorsi pikiran atau karena pikiran-pikiran bias itu, mereka mengambil jalan yang lain. Jadi pikiran bias itu nampaknya sederhana, tetapi itu dapat menjadi sebuah kemungkinan atau sebuah peluang untuk melahirkan sebuah tindakan dan perilaku serta relasi yang lebih buruk lagi. Ya. Di dalam hidup berkomunitas kita, di dalam MA juga bisa. Distorsi pikiran itu juga sangat berpengaruh pada relasi kita sebagai pasangan suami istri. Ya, kita itu banyak mengatakan BPS, tetapi kita lupa bahwa kita harus menghandle juga perasaan, menata perasaan,
Dengan apa? Berpikir secara benar. Berpikir secara benar, berpikir secara lurus. Nah, kita akan mendengarkan kisah dari Pak Sutri Ina Hardono berkaitan dengan distorsi mental atau pikiran-pikiran bias yang dominan di dalam hidupnya. Silahkan. Ya, Romo dan para Pak Sutri yang terkasih, dulu saya sering mengalami pikiran bias, yaitu berpikir seperti lorong saat saya diberi cap atau label yang negatif. Memang saya seringkali menyelesaikan tugas dari distrik atau tugas lain itu dengan waktu yang mendekati deadline, atau ya kadang-kadang saya memang menunda-nunda. Tapi ketika saya sedang mencari lagu dan data dari internet di kursi malas, Ina dengan ketus mengatakan, "Kamu ini orangnya kok lelet sih? Kamu kenapa pemalas?" Terus terang, saya nggak terima dikatakan itu, karena saya pikirkan saat itu belum terlambat. Kenapa saya dikatakan lelet dan malas? Ini membuat saya marah. Kemudian saya berpikir seperti lorong. Saya jadi melihat Ina begitu negatif. Kamu nggak bisa mengerjakan ini, kenapa kamu ngomongnya negatif dan ngomongnya begitu? Kamu selalu mencari salah saya. Kenapa kamu nggak suka saya ini santai sedikit saja? Karena saya begitu kecewa dan marah, hal-hal positif dari Ina nggak saya ingat saat itu. Padahal yang positif juga sangat banyak. Tapi pikiran dan mata hati saya tertutup saat itu. Kemudian saya katakan, udah kamu aja yang kerjakan sendiri sono. Tentu ini membuat Ina terluka karena saat itu saya bentak. Kemudian Ina diam dan menjauh masuk ke dalam kamar. Ya, saat itu saya diamkan saja karena saya juga masih tersinggung karena dikatakan lelet dan pemalas. Saya jadi enggan untuk berkomunikasi dengan Ina, apalagi untuk beraktivitas bersama. Ya, ogahlah. Ina bagaimana? Ya, pikiran bias yang seringkali saya alami adalah menduga-duga, terlalu cepat mengambil kesimpulan, dan terlalu cepat dalam berbicara. Pernah suatu kali Hardono mendapat tugas dari tim lain untuk membuat tema renewal. Pada waktu itu kami sedang banyak pekerjaan kantor dan paroki. Ketika Hardono sedang berbicara dengan orang yang meminta bantuan untuk renewal itu, saya langsung memotong dan mengatakan, "Maaf, kami tidak bisa. Kami sedang sibuk sekali." Hardono kaget dan marah. Karena ternyata dia sudah janji sebelumnya bahwa dia sudah menyanggupi untuk membantu membuat renewal itu. Jawaban saya salah, karena saya telah salah menduga. Saya telah membuat Hardono kesal dan marah. Saya merasa menyesal dan malu saat itu. Apalagi mengingat hal seperti itu sudah terjadi beberapa kali. Dan pada saat itu juga Hardono mengingatkan saya, supaya jika saya ngomong, baiknya dipikir dulu. Jangan ngomong dulu kalau belum pasti. Dan lain sebagainya. Saya menjadi kesal terhadap diri sendiri. Kenapa tadi begitu spontan lagi? Kenapa tadi begitu spontan lagi? Saya merasakan ketidaknyamanan yang sangat mengganggu saya. Kejadian seperti ini tentu berpengaruh terhadap relasi kami berdua. Kami menjadi jauh saat itu. Demikian, Mo. Nah, terima kasih. Nah, kalau pikiran-pikiran bias itu bisa dihandle, bisa dibetulkan, kita lebih sadar sedikit tentang pikiran bias itu, maka hal-hal seperti itu tidak akan terjadi. Ya. Dan hal-hal seperti itu kan sebetulnya hal sepele tetapi membuat perkara, dan perkaranya itu kadang-kadang hanya 1 menit dan perkaranya bisa sampai 3 hari, 2 hari selesai. Itu yang kadang-kadang pening ya. Itu juga sama, selain Pak Sutri juga di komunitas juga sama, kita di komunitas ya. Itu penting juga untuk meluruskan pikiran yang lurus. Nah, lalu pertanyaannya adalah ini, lalu bagaimana Romo caranya meluruskan pikiran yang bias? Nah, Tuhan Yesus melalui pengajarannya dan konfrontasinya dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli kitab, mau mengajarkan kepada kita tentang kelurusan hati dan kebenaran dari sebuah cara berpikir,
walaupun konsekuensinya tidak mudah. Nah, kita akan mendengarkan kutipan dari kitab suci. Silahkan salah satu, Inata Hardono. Ya, tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkan di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah lampu bagi tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Ya. Mata atau pelita tubuh yang dimaksudkan dalam bacaan ini bukanlah hanya mata fisik, tetapi mata batin, yaitu cara berpikir dan keyakinan-keyakinan kita. Pikiran, keyakinan yang bias akan membuat kita tidak mampu menangkap kenyataan, baik itu dalam diri kita sendiri maupun peristiwa hidup yang kita alami. Walaupun ada cahaya terang di sekitar hidup kita, kita tidak mampu melihatnya karena mata hati kita tertutup. Kita tidak cukup berhenti dengan menemukan pikiran bias atau keyakinan irasional. Kita perlu menyadarinya dengan mengevaluasi, mengklarifikasi, atau menata kembali. Dalam bahasa psikologi Albert Ellis disebut pendobrak. Nah, pendobraknya itu apa saja? Misalnya dengan membuat pertanyaan-pertanyaan itu. Nanti ditanya seperti Romo, pikiran seperti itu, Obert ditanya. Memang harus disempatkan untuk ditanya. Itu namanya disebut dalam bahasa rohani disebut sebagai examen de conscientia, yaitu penyelidikan batin. Kalau Bapak Ibu, rekan-rekan itu setiap malam itu mau doa itu ada yang namanya examen de conscientia. Itu bukan mikir doanya, tetapi bagaimana saya berpikir. Yang diubah itu matanya, mata hatinya. Nah, misalnya contoh-contoh seperti ini. Apa sih bukti yang mendukung penafsiran dan keyakinan saya ini? Ada buktinya enggak? Nah, itu pertama yang harus kita buat. Nah, yang kedua, apakah ada bukti yang tidak mendukung penafsiran saya? Kalau saya yakin dia itu pemalas, buktinya apa? Terus bukti yang tidak mendukung apa? Nah, apakah ada penjelasan lain berkaitan dengan tingkah laku pasanganku yang dikatakan pemalas itu? Oh, dia itu baru melihat YouTube untuk mencari yang namanya itu lagu-lagu yang sesuai yang akan dipakai untuk sesi. Nah, misalnya itu. Apakah ada alasan untuk perasaan lain di balik perbuatannya itu? Oh, dia sedang lelah atau dia sedang penat, dia butuh refreshing dan sebagainya. Apakah aku sudah mengecek dugaanku berkaitan dengan pasangan yang saya katakan lelah? Apakah selalu benar? Apakah hari ini ada pengecualian karena ada sesuatu? Apa saja kenyataan yang saya singkirkan dari melihat hal yang lelet itu? Padahal tadi itu sudah bekerja maksimal, sudah mengerjakan dari A sampai Z. Dan kedelapan, ketika aku memberikan cap lelet, bagaimana aku menjelaskan situasinya secara lebih cepat dan jelas. Nah, kata-kata pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebetulnya disebut sebagai pertanyaan kesadaran batin kita. Kita bertanya pada diri kita sendiri tentang apa yang kita ketahui. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita tidak cepat untuk mengambil kesimpulan dan kemudian kesimpulan itu menjadi sebuah keyakinan. Tujuannya seperti itu. Sebelum kita berbicara, kita sudah tahu apa kurang lebih, oh ternyata ada yang tidak sempurna. Oh, ada yang lain. Nah, salah satu caranya untuk membuat pendobrak itu seperti ini. Jadi rekan-rekan itu bisa sendiri, ya, nanti dengan pasangan juga bisa dipraktekkan, yaitu dengan mengisi kolom-kolom A, B, C, D, E. Ya. Misalnya yang pertama diisi adalah kolom peristiwanya apa, kemudian reaksi saya apa. Reaksi saya itu berupa emosi negatif yang tidak sehat, perilaku yang merusak diri. Misalnya, peristiwanya adalah saya berjalan-jalan di tempatnya Hardono Ina, di situ saya ketemu anjing pitbull. Ya. Peristiwanya. Konsekuensinya apa? Saya takut, gemetar, dan lari ketakutan. Ya.
lari ketakutan, perilaku. Keyakinan saya yang salah apa kira-kira? Bahwa anjing itu galak, anjing itu akan menggigit saya. Sudah menggigit belum? Belum menggigit. Anjing itu galak enggak? Itu penafsiran saya. Maka pendobraknya itu penting, yang di sini adalah yang D, pendobraknya. Apakah anjing pitbull itu selalu galak? Usianya berapa dia? Kok galak? Apakah dia sungguh mengejar saya dengan gonggongan seperti itu? Bukankah di situ juga ada Hartono dan Ina yang ada di situ, yang akan menjaga saya supaya saya aman? Tidak mungkin membiarkan saya digigit anjing. Nah, pikiran-pikiran pendobrak itulah yang kemudian saya pikirkan atas keyakinan yang salah yang ada di B. Dan kemudian yang E adalah saya memberanikan diri untuk datang ke rumahnya Ina Hartono. Saya bilang kepada Ina Hartono, saya takut anjing, dan kemudian saya mencoba untuk mendekati anjingnya, kemudian menyembelih anjingnya. Jangan. Nah, itu tidak boleh, itu anjing itu sahabat manusia. Jadi itu caranya berpikir dengan menggunakan yang namanya rasional emosi behavior terapi. Yang kita terapi itu bukan pasangan kita, yang kita terapi itu adalah diri kita sendiri. Nah, ini yang namanya eksamen de conscientia ya, kalau dalam bahasa rohaninya. Jadi peristiwanya apa, lalu perilakunya apa, emosinya apa. Kemudian keyakinan yang salah yang muncul dari peristiwa dan konsekuensinya itu apa. Kemudian kita membuat pertanyaan-pertanyaan pendobrak seperti tadi. Nah, ketika kita menemukan bahwa keyakinan itu salah, maka kita akan membuat cara pandang baru, dan juga emosinya baru, dan perilakunya baru. Ya. Itu yang dapat kita buatnya. Silakan nanti dicek ya. Untuk latihan, jadi untuk latihan penting ini. Nah, kita tidak punya kesempatan untuk latihan hari ini, ya. Tetapi setidak-tidaknya teman-teman nanti habis ini mempunyai waktu yang cukup untuk latihan, nanti habis ini ya. Dan kemudian ada kata-kata dari Wayne Dyer. Wayne Dyer itu mengatakan, apa yang kita pikirkan itu menentukan apa yang akan terjadi pada kita. Kalau kita berpikir pasangan kita lelet, maka dia itu juga akan lelet. Kalau kita berpikir pasangan kita itu pemarah, dia itu juga akan menjadi pemarah. Dan itu akan terjadi. Nah, kalau kita ingin mengubah hidup kita sendiri, yang pertama harus kita ubah itu adalah apa? Ya pikiran kita. Ya, yang harus kita ubah itu pikiran kita. Di dalam pikiran yang lurus, nanti muncul perasaan yang juga sesuai dengan pikirannya. Ya. Bisa sesuai, ya. Perasaan itu bisa macam-macam. Kalau pikiran kita benar, kan perasaan kita juga akan tertata. Dari pikiran yang benar itu juga mungkin yang muncul yang namanya the right conduct, perilaku yang benar, ya, perilaku yang benar, ya. Dan perilaku yang benar ini membuahkan yang namanya itu kebiasaan-kebiasaan yang benar. Nah, maka untuk memperbaiki perkawinan hitam dan putih, memperbaiki perkawinan yang dua kutub itu, yang pertama harus dikikis itu adalah pikiran-pikiran bias tadi, ya. Sangat sederhana, dapat dipraktekkan, ya. Kemudian bagaimana Ina Hartono untuk mengusahakan pikiran-pikiran yang bias ini lepas dari relasi kepasutrian Anda. Silahkan. Ya, Romo dan para pasutri terkasih, saya menyadari berpikir seperti lorong dan hanya melihat yang negatif saja itu sangat melelahkan dan juga merusak relasi kami. Karena kecewa dan marah menjadikan istirahat malam saya terganggu. Saya jadi susah tidur. Tapi setelah berdialog dengan Ina, saya menyadari bahwa ini sebenarnya adalah salah saya sendiri yang tidak melihat persoalan itu secara utuh. Apalagi setelah mendengarkan penjelasan dari Ina bahwa dia sama sekali tidak bermaksud untuk menyakiti saya. Ketika dia mengatakan saya malas atau lelet, dia itu sebenarnya hanya khawatir nanti nggak selesai, nanti terlambat, atau nanti keburu ditanyakan oleh orang yang kita janjikan. Hanya saja pada saat itu bahasa atau tutur katanya saja yang kurang pas. Dia bilang lelet, males. Mengenai Ina yang kadang-kadang memotong pembicaraan atau menduga-duga, sekarang sih sudah mulai berkurang lah. Kalau terjadi sekali-sekali,
ya saya bisa menerimanya. Karena itu kan sudah kebiasaan Ina sejak dari dulu. Saya tidak mau mengubah Ina menjadi orang yang sangat hati-hati, karena dia bisa tertekan nanti. Dan kalau saya paksa Ina harus berhati-hati, nanti menghilangkan kebebasannya. Dengan demikian, kami bisa mengalami keakraban dan terhindar dari pertengkaran yang nggak diperlukan. Nah, Ina, kamu gimana? Ya, kebiasaan saya menduga-duga, kemudian langsung mengambil kesimpulan, seringkali menimbulkan masalah antara saya dengan Hardono. Apalagi kalau saya langsung memotong pembicaraan dengan dugaan saya, dan ternyata itu salah. Jadi panjang urusannya. Hardono kesal dan marah. Sedangkan saya menyesal karena terlalu cepat mengambil kesimpulan. Saya juga kadang-kadang merasa sedih karena merasa ditolak, tidak diterima apa adanya oleh Hardono. Saya sadar ini adalah kebiasaan buruk saya. Ini kesalahan saya. Saya mau memperbaiki relasi saya dengan Hardono. Makanya melalui dialog saya berjanji untuk lebih berhati-hati dalam berbicara dan mengambil kesimpulan. Menerima nasihat Hardono untuk belajar sabar, tidak tergesa-gesa dalam bertindak. Memang ini tidak mudah buat saya, yang sudah terbiasa spontan, nyeletuk, memotong pembicaraan, atau ceplas-ceplos. Tetapi dengan kesabaran kami berdua, pelan-pelan ada perbaikan. Saya mulai lebih bisa mengontrol diri, dan Hardono semakin bisa menerima saya. Kalau kadang-kadang saya masih menduga-duga atau terlalu cepat mengambil kesimpulan. Saya semakin senang karena merasa diterima apa adanya. Relasi kami pun terus berkembang dan kami semakin intim. Ya. Demikian. Nah, hal-hal seperti ini, rekan-rekan, itu perlu kita cermati, terutama juga bukan hanya untuk relasi kepasutrian, tetapi kita cermati juga di dalam relasi kita, di dalam komunitas. Ya. Persepsi-persepsi negatif yang kadang kita tangkap dari pasangan suami istri yang lain itu dapat menimbulkan relasi negatif pula dengan mereka. Nah, jadi kita yang ada di Merit Encounter, terutama distrik Denpasar, kembali lagi diingatkan, ya, jangan sampai pikiran-pikiran yang bias itu membuat kita sebagai komunitas tidak guyup lagi, tidak satu lagi. 30 tahun adalah usia yang cukup panjang bagi sebuah distrik. Dan itu kalau dalam bahasa Spanyol merece la pena, ya, layak untuk diperjuangkan dan tidak pantas untuk kembali lagi kepada pola yang lama, yaitu kita mempunyai distorsi pikiran yang cukup banyak dan kemudian terjadi konflik di antara kita. Itu saya kira penting untuk kita. Maka latihannya ya tadi bahwa kita latihan peristiwa, konsekuensi, keyakinan yang salah, pendobrak, dan cara pandang yang baru. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua yang sering ditujukan adalah, Romo, apakah ini berkaitan dengan luka batin? Kembali lagi, saya tidak pernah berpikir tentang luka batin. Luka itu selalu ada. How-nya itu bisa, ya. Describe-nya itu bisa, tetapi yang paling penting itu adalah how to change-nya. Bagaimana kita mengubahnya. Boleh kita mempunyai latar belakang keluarga yang mempunyai cara berpikir yang bias itu dominan di bidang-bidang tertentu. Kita terluka karena itu, betul. Tetapi kembali lagi, hendaknya kita tidak juga dikuasai oleh cara berpikir yang sama. Maka kesadaran tentang bahwa kita tahu cara berpikir kita tahu pola pikiran kita tahu keyakinan-keyakinan kita, itulah yang membuat kita nanti bertumbuh. Jadi kita tidak terbebani dengan masa lalu kita. Hidup kita itu melangkah ke depan, kita merubah pikiran kita, perasaan juga kita akan terhandle, kita akan semakin dewasa dan semakin melihat kenyataannya. Dan sekarang saya mengundang teman-teman pasutri untuk bergandengan bersama. Ya. Nah, ini kalau tadi kan lagunya tentang dua kutub mencintai dengan kutub yang berbeda. Nah, sekarang ini saya tuh tanya sama teman-teman yang di Spanyol, ada Jose Manuel dan Magdalena yang mantan Kornas itu. Dia tuh pernah mengirim saya sebuah lagu, judulnya adalah Solamente Tu, hanya dirimu, hanya dirimu. Saya mencoba menerjemahkan lagunya dan hasilnya seperti ini. Ya.
kita menikmati dengan pasangan kita. Sebentar, belum saya share screen. Oke, nah kita nikmati lagu dengan pasangan kita ya. Regálame tu risa. Sebentar, ini ada ininya. Sebentar, ini ada garisnya itu membuat pening. Ini aja ya. Regálame tu risa, enséñame a soñar, con solo una caricia me pierdo en este mar. Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mis mañanas solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú. Enseña tus heridas y así las curarás, que sepa el mundo entero que tu voz guarda un secreto. No menciones tu nombre, que en el firmamento se mueren de celo. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mis mañanas solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú. No menciones tu nombre, que en el firmamento se mueren de celo. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mis mañanas solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú. Nah, lagu ini hanya mau mengatakan satu hal. Kalau kita mempunyai pikiran yang jernih, maka kita akan melihat bahwa pasangan itu adalah sebuah keindahan yang Tuhan berikan pada kita. Komunitas itu adalah sebuah keindahan dan berkat yang
Tuhan berikan pada kita, orang-orang yang datang kepada kita, yang menjadi satu tim dengan kita, adalah sebuah berkat bagi kita. Dimulai dari mana? Dimulai dari membersihkan mata hati kita, pikiran kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Sutri Hardono atas sharing-sharingnya. Waktu dan tempat. Terima kasih Romo, Terima makasih teman-teman. Makasih. Materinya akan saya kirim ke teman-teman juga di chat room ya. Terima kasih Morris dan Pak Sutri Hardono Ina. Mari kita berikan hati teman-teman untuk Morris dan Pak Sutri Hardono Ina. Ya. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan kepada para Pak Sutri untuk yang ingin bertanya. Yang ingin bertanya bisa raise hand. Bertanya, kalau lebih baik memberikan kesaksian. Pertanyaannya mudah sekali. Itu ya, Mo, ya? Ya, memberikan testimoni sebagai pasangan suami istri dan sebagainya yang bagus ya. Silakan mungkin para Pak Sutri. Romo Wante, ada silakan Romo Wante, ada mau memberikan sesuatu? Silakan Romo. Di unmute dulu Romo Wante. Terima kasih untuk presentasinya, untuk sharingnya Hardo Ina dan Romo Aris yang telah memberikan pemikiran yang banyak. Mungkin karena latar belakang Romo Aris belajar juga psikologi, dari banyak hal yang diberikan kepada kita tentang pikiran yang bias atau asumsi atau presumsi yang bisa keliru terhadap tindakan. Tapi yang terpenting apakah yang harus dilanjutkan adalah relasi atau perubahan atau perilaku yang pada akhirnya menghangatkan relasi itu sendiri. Jadi tidak berhenti pada pikiran pribadi masing-masing, lebih jauh adalah relasinya menjadi hangat mesra karena kekeliruan dalam berpikir atau pikiran yang bias tadi. Saya kira itu komentarnya. Terima kasih, luar biasa. Terima kasih Romo Wante. Selanjutnya mungkin para Pak Sutri ada yang ingin memberikan kesaksian, sharing sesuai dengan yang tadi kita terima mengenai pikiran bias. Silakan. Apakah ada? Dari Mak Engkong mungkin? Mangkong. Saya mau sharing, boleh? Oh, boleh. Perkenalkan, saya pasangan Dewi Sally. Kami dari Denpasar. Kebetulan peristiwa ini baru tadi pagi. Jadi mengena sekali. Makanya yang bersangkutan itu ketawa. Saya nggak ngerti ini, moga-moga ini jadi benar-benar yang tadi disampaikan sama Morris ya. Peristiwanya tadi pagi saya mau rapat DPP. Kebetulan itu memang bagian tugas dan tanggung jawab saya sebagai bendahara. Saya diharuskan untuk rapat karena saya memegang untuk bagian sekretariat wedding dan tadi adalah rapat untuk itu. Dan saya sebenarnya harus rapat. Jadi saya sudah sampaikan ke Denny dari beberapa hari yang lalu bahwa saya jam 10 akan ada rapat dan tidak bisa menunggu anak saya yang online pagi karena anak saya masih di TK, jadi saya harus minta pasangan saya untuk membantu menjaga, padahal cuma setengah jam. Jadi tindakan saya itu saya mengeluh, gimana ya caranya, kamu mau nggak bantu? Jawabannya enggak, dan dia malah mau bersepeda.
saya ini sedih. Saya sedih, tapi mau gimana? Dia bilang, saya kalau kamu rapat hanya untuk masalah seperti itu, kayaknya saya enggak. Tapi kalau untuk masalah yang lebih penting, oke. Tapi menurut saya itu penting bahwa saya mempunyai tugas dan tanggung jawab di situ. Jadi saya punya pikiran, loh, pasangan saya ini egois sekali ya. Gimana sih? Ini anak berdua, bukan anak saya sendiri. Jadi saya sudah sampaikan, loh, yang mau punya anak kan kamu. Kemarin kamu yang minta, kamu nyuruh saya ngomong, oh, punya anak, nanti kita ini saya udah nggak mau, tapi dia mau lagi. Berarti cuma nungguin cuma 30 menit, dia nggak mau. Akhirnya saya merasa marah. Pagi-pagi habis pulang misa, dia ngerayu-ngerayu saya pegang-pegang, tempat, nggak, udah perusahaan gitu. Jadi saya merasakan bias pikiran saya yang hari ini tuh dia menimpakan tanggung jawab hanya kepada saya. Itu yang saya rasakan hari ini. Mungkin dari Denny bisa menambahkan. Ya, kali yang bias pikirannya itu pasanganmu atau dirimu? Saya merasakan itu kok tanggung jawab semua ditimpakan ke saya. Padahal kan anak berdua, Romo. Ya, kan ya. Anak tetangga kan. Jadi, itu kan anak berdua. Dirimu mempunyai penafsiran dan keyakinan yang salah bahwa Denny menimpakan seluruh tanggung jawab untuk dirimu. Iya, ya. Betul, Romo. Oke. Denny ingin menambahkan. Senyum-senyum aja. Ganggu orang kamu. Soalnya saya udah gatal banget ini dari tadi Morris jelasin itu, saya gatal banget untuk sharing. Makanya dia ketawa terus. Iya, perasaan saya sebenarnya apa ya, saya yang utama tuh kalau mau pelayanan itu kerjaan sama keluarga beres, buat saya sih gitu. Jadi jangan sampai anak mau sekolah urusannya jadi ninggalin untuk keluar, untuk pelayanan. Padahal saya juga pagi-pagi harus ke kantor. Jadi urusan kayak begitu saya harus memprioritaskan segala sesuatu untuk pelayanan itu saya nggak mau, enggak gitu. Kalau misalnya urusan kerjaan, saya kerjain. Tapi kalau urusan pelayanan, kalau keluarga dan kerjaan beres, pelayanan oke. Tapi dia memprioritaskan pelayanan. Itu yang saya tolak tegas, enggak. Nggak mau tahu, itu urusan lu. Kalau mau pelayanan, urusan lu, gue nggak mau urus. Yang penting gue kerjaan gue beres. Saya nggak mau meninggalkan keluarga dan kerjaan saya untuk pelayanan. Gitu. Ya, perasaan saya sih seperti itu aja. Yang mau marah apa enggak. Tapi menurut saya itu yang benar. Gitu mau. Menurut Morris gimana? Ini malah konsultasi pribadi online ya. Nah, itu yang namanya distorsi mental, distorsi pikiran, seperti yang Denny ungkapkan tadi, bahwa pekerjaan itu, pelayanan itu kemudian setelah urusan keluarga itu selesai, pekerjaan rumah selesai, itu adalah sebuah keyakinan yang tidak selalu benar. Nah, itu namanya pikiran bias. Jadi caranya itu adalah dengan bertanya, apakah selalu itu bisa terjadi atau tidak? Apakah ini pengecualian atau tidak, seperti yang saya katakan tadi? Yang bisa menjawab siapa? Yang bisa menjawab ya Anda berdua. Jadi itu pola yang namanya bagaimana kita mengajak diri kita sendiri untuk berpikir ya. Misalnya saya itu mempunyai, ada seorang Romo yang misalnya tidak pernah doa pagi bersama. Saya mengatakan bahwa Romo itu tidak pernah berdoa pagi. Pertanyaan saya berdasar tidak? Belum tentu bahwa Romonya tidak berdoa pagi. Mungkin dia berdoa setelah dia ada acara apa, dia berdoa pagi. Tetapi gambaran saya bahwa dia sudah tidak berdoa itu kan tidak bisa. Kemudian saya mempunyai pikiran bahwa kalau orang yang Romo yang baik itu pasti berdoa. Dan saya mengatakan bahwa Romonya tidak baik. Nah, itu sebuah distorsi pikiran yang perlu kita perlahan-lahan luruskan dan kita bujuk. Nah, mengapa hanya kita yang bisa mengetahui apakah pikiran itu bias atau tidak, atau keyakinan itu salah atau tidak? Kita perlu melihatnya berdasarkan kenyataan. Berdasarkan kenyataan. Kenyataan itulah yang dapat memverifikasi cara berpikir kita dan keyakinan-keyakinan kita. Bisa nggak kita itu menghilangkan seluruh pikiran dan keyakinan-keyakinan yang salah itu? Tidak bisa. Seluruhnya tidak bisa. Tetapi kita bisa semakin sadar, semakin mulai berpikir dengan bertambahnya usia. Nanti suatu saat kan Denny dan Sally juga akan bertumbuh berdasarkan usia.
itu suatu saat kita akan mengatakan dulu kok ya kita bentrok perkara seperti ini, kemudian 5 tahun kemudian kita akan tertawa, bisa-bisanya ya kita bentrok. Itu karena apa? Karena kita bertumbuh, pikiran kita semakin dewasa, pengalaman kita semakin banyak, dan keyakinan-keyakinan yang kita bentuk itu semakin lama semakin lebih fleksibel. Yang namanya itu plastisitas. Plastisitas itu artinya elastis tetapi tetap pada prinsip yang pokok. Itu penting juga untuk kita. Terima kasih Denny Sally. Sharingnya itu sangat menginspirasi hari ini ya, sangat menginspirasi. Silakan Anda bertempur lagi untuk di kemudian hari. Disermati ya. Oke, terima kasih. Ini kesaksian yang sangat bagus sekali ya. Sangat bagus ya. Terima kasih Morris, terima kasih Pak Sutri Denny Sally. Kita berikan hati untuk Pak Sutri Denny Sally. Oke. Dari Pak Junandar Usman ya, ada yang mau ditanyakan, silakan Pak. Unmute dulu ya. Untuk silakan yang tadi diberikan oleh Romo itu ternyata sesuai dengan yang sudah saya alami, dan yang saya alami ini sudah dalam taraf saya tidak tahu apakah ini memang sudah hukuman dari Tuhan atau bagaimana, saya tidak tahu. Tapi faktanya itu menyebabkan istri saya memutuskan cerai. Dan saat ini memang sudah cerai posisinya. Sudah cerai, hanya cerai sipil. Untuk gerejanya memang belum diurus oleh istri saya, tetapi dia tidak bisa berubah lagi karena terkait dengan perceraian sipil itu tadi. Dan sekarang sedang dalam taraf membicarakan tentang harta gonogini yang diminta oleh istri saya. Saya sendiri sebetulnya tidak menginginkan untuk cerai, tetapi memang penyebabnya salah satunya adalah tentang pemikiran yang irasional, yang tadi dikatakan oleh Romo dengan istilah apa tadi, bias tadi kelihatannya. Pikiran bias ya. Ya, tampaknya itu yang menyebabkan mungkin saya sudah menikah 15 tahun pada waktu cerai pada saat ini sudah ya mulai bulan Maret. Jadi Maret tahun ini itu pengadilan sipil itu memutuskan saya untuk bercerai. Saya sendiri sampai tidak menyangka sama sekali, karena setahu saya, karena mungkin kekurangtahuan saya, setahu saya perkawinan Katolik ini tidak bisa diceraikan, tapi kok faktanya ya bisa. Faktanya juga bisa cerai. Nah, ini yang kemudian saya mau tanyakan ke Romo, memang kira-kira kalau seperti ini saran yang mungkin bisa diberikan Romo kepada saya bagaimana ya Romo? Karena saya sendiri sudah memperbaiki cara hidup saya, ya memang tidak bisa seperti membalik telapak tangan kemudian langsung berubah sama sekali, tetapi toh sampai sekarang istri saya juga dari kalau pisahnya sudah 1 tahun lebih. Jadi tragedi kami untuk pisah itu sudah sejak bulan April tahun lalu, tahun 2020. Tapi karena proses macam-macam persidangan itu baru dimulai bulan saya lupa, bulan Oktober tahun lalu diputuskan bulan Maret. Jadi memang cukup panjang persidangan saya, karena saya bersikuku untuk tidak mau cerai, sedangkan istri saya bersikuku cerai, tapi hakim memutuskan cerai. Terima kasih Romo. Ya. Terima kasih Pak Junandar Usman. Apa yang dialami, saya ikut prihatin ya dengan apa yang dialami oleh Pak Junandar Usman ya. Yang perlu kita sadari bersama adalah bahwa pikiran-pikiran yang kita sebut sebagai irrational belief itu memang dampaknya sampai seperti itu Bapak ya, Pak Junandar ya. Karena apa? Karena pikiran buruk, pikiran yang namanya pikiran-pikiran irrational belief itu kemudian kena kepada orang lain, kena kepada kita, kemana pada seperti pingpong. Dan dampaknya seperti pingpong itu dan terus-menerus sampai akhirnya terjadi yang namanya ketidakmampuan untuk hidup bersama. Nah, ya pembetulannya ya dari mana? Ya mulai dari pembenahan diri seperti yang Pak Junandar ungkapkan ya. Nah, dalam pembetulan diri ini memang proses yang panjang, harus diakui proses yang panjang. Tetapi kemudian ada irrational belief yang kemudian muncul. Kalau saya betul, maka pasangan saya wajib datang kepada saya lagi. Tidak ada alasan bagi dia untuk tidak pisah dengan saya. Itu juga irrational belief ya. Jadi kita itu baik bukan tujuannya supaya pasangan kita kembali, tetapi supaya kita itu semakin baik dan semakin dewasa seperti Kristus ya. Perkawinan kita seperti ini, kalau Tuhan mengizinkan untuk sebuah perubahan,
itu juga bisa terjadi. Yang paling penting adalah sekarang apa yang dapat saya perbaiki, yaitu cara hidup saya yang saya perbaiki, itu yang paling utama. Jadi, dan ini mohon maaf ya, apa yang dialami oleh Pak Junandar itu juga banyak dialami oleh beberapa teman kita yang juga bertempur, berpisah itu karena apa? Karena kesulitan untuk menghandle yang namanya irrational belief yang sudah bercokol sekian lamanya dan menggulung-gulungnya. Maka penting bagi kita hari ini ya, selain kita itu memang tujuannya untuk kuratif, tetapi juga penting bagi kita untuk yang namanya itu pelan-pelan mengolah pikiran-pikiran bias itu ya. Terutama juga untuk komunitas kita di Merit Encounter. Itu saya kira penting ya. Ya karena tidak semua orang itu begitu kita itu BPS-BPS-an kita itu perasaannya terus keluar. Tetapi jangan lupa bahwa kita juga harus mengatur pikiran kita. Jangan sampai pikiran kita salah, kemudian BPS-nya terus. Yang kita ungkapkan itu adalah sebuah ungkapan ketidakpuasan, padahal itu tidak sesuai dengan keyakinan yang saya lihat dari pasangannya. Terima kasih Pak Junandar, dan kalau yang mau detail-detailnya silahkan nanti di sini ada Romo Wanted, dihubungi Romo Wanted secara pribadi untuk berproses selanjutnya. Ya. Tetapi prosesnya tadi bagus, bahwa mulailah dari pembenahan untuk diri sendiri, mulai dari apa? Irrational belief. Ya. Terima kasih. Begitu Pak Sutri Edwin Dirin, terima kasih. Pak Junandar, terima kasih. Terima kasih Morris, terima kasih Pak Junandar. Kita masih ada waktu, mungkin ada lagi Pak Sutri yang ingin sharing. Ya, teman-teman distrik Denpasar itu mau berbagi pentingnya apalah. Silahkan. Ya, sharing-sharingnya lebih sharing umum ya. Kami persilakan, para Pak Sutri, ada yang mungkin mau sharing? Pak Sutri Krisleli nih kelihatannya udah senyum-senyum ini, ada mau sharing kelihatannya. Kalau Krisleli diberi kesempatan, Yan Changwa diberi kesempatan, udah selesai itu semua. ini irrational belief ini. Oh, irrational. Ayo saya mengganggu aja. Memberi cap negatif dong itu. Nggak ada. Ya, silakan. Kami persilakan, silakan. Oh, kami. Ya, thank you Morris dan Ina Hardono. Materinya tuh bagus banget ya. Ini sebenarnya yang sering kita hadapi dalam dinamika hidup kita ya. Nah, kami sharingkan, kami tadi juga buat tabel seperti tadi itu ya. Dan benar, dengan dibuat tabulasi seperti itu, kita bisa pikirannya jadi jernih, kemudian jelas ya bahwa kita harus mawas diri. Tadi tuh Leli minta ada satu slide yang dia minta di copy, nah, itu peristiwanya. Terus tindakan saya langsung jawab, kan sudah ada, Morris sudah berikan materinya kepada saya. Nah pikiran saya, ini orang kok lupaan banget ya, padahal tadi saya udah bilang, Morris itu udah sharing materinya ke saya. Nah terus perasaan saya muncul itu kesel, biasnya apa? Saya mencap Leli sebagai pelupa. Nah, ini kalau hal kecil mungkin bisa efeknya tidak terlalu besar ya, hanya ringan seperti ini. Tapi kalau hal-hal yang lain, ini mungkin bisa jadi meluas ya karena bias yang seperti ini ya. Dan dalam kehidupan kami sehari-hari banyak sekali sebenarnya hal-hal seperti ini yang cenderung bisa membawa ke arah yang lebih luas ya, ke relasi yang lebih jauh ya. Kalau kita tidak amati pikiran yang berkembang dalam hati saya, dalam hati masing-masing ya. Kamu mau tambahkan? Iya, memang kalau kita sudah ngecap itu paling bahaya ya. Kalau udah ngecap itu kita memblok, nggak bisa lagi mendengarkan ya. Dan ini memang parah banget ya. Dan ini yang selalu membuat kita nggak bisa intim ya. Karena kita udah pikiran ini udah berguling ya, tadi seperti Morris katakan ya, udah bergulung-gulung ya di dalamnya ya, dan terbelit di dalam sampai udah susah nih untuk cari akarnya mana nih, mau dicabut dari mana nih. Nah itu memang tantangan kita ya. Nah itu saja sih yang kita harus berjuang, dan bagus banget ya kita udah dibuatin lajur-lajurnya ini supaya untuk membeningkan ya, untuk bisa mengungkap sendiri sebenarnya ya, apa sih sebenarnya yang saya
rasakan, pikirkan ya. Ya, Itu sih, saya pikir sih. Kami senang mengikuti renewal ini, mendapatkan pemahaman baru. Terus yang paling penting, kami belajar bahasa baru tadi, walaupun sedikit-sedikit. Tu itu. I salamenta tu. Itu. Thank you, Morris. Selamat buat itu, Bali. Selamat buat distrik Bali untuk Lustrum-nya. Tetap semangat, maju, membawa harapan pada keluarga-keluarga. Terima kasih Pak Sutri, Chris Lely, kita berikan hati ya. Masih ada waktu sedikit, mungkin kami berikan sharing satu lagi ya, Morris ya. Ya, Pak Sutri, Yanyan Chandra sudah siap kok. Oh gitu, silakan. Ya. Yanyan Chandra. Atau Pak Sutri Laura Hari, kami lihat juga senyum-senyum juga nih kayaknya. Ya silakan. Mana Di-unmute, Yanyan Chandra, di-unmute dulu. Itu mereka merah putih ini. Unmute ya. Di unmute dulu pasti yang kencang. Oh, kesulitan untuk unmute, atau kalau ada kesulitan untuk unmute ya nanti yang lain bisa ya, mungkin. Silakan yang lain kalau gitu. Udah bisa. Ada. Oke, bisa. Oke. Oh, sudah bisa. Oke. Bisa ya. Makasih Morris untuk kesempatannya. Sebelumnya kami ucapkan selamat dulu untuk Lustrumnya Distrik Denpasar ya. Senang bisa ketemu Hendra Intan di sini, teman-teman semua. Kejadiannya baru tadi sore waktu kami berdua di mobil, saya sharing tentang kesukaan anak kami makan cempedak yang dibikin seperti pisang goreng gitu loh. Jadi cempedak itu digoreng buat snack sore gitu. Jadi waktu saya sharing tuh kamu langsung nyeletuk, kalau gitu kita singgah aja beli cempedak, banyakin belinya, jangan dikit katanya. Nah, saya langsung diam. Saya berusaha mencegah. Nanti aja kebanyakan nanti panas dalam sendiri. Nanti aja lah minggu-minggu depan. Nah, itu tindakan saya yang mencegah. Pikiran saya pikir Kang Wani kok boros amat sih. Apa-apa pasti disuruh beli, banyakin apa gitu. Nah, terus perasaan yang muncul adalah khawatir. Nah, bias di pikiran saya ngecap Kang Wah ini memboros gitu. Nah, itu yang saya temukan tadi sore ya, melalui renewal ini, saya membaca distorsi saya seperti itu. Jadi saya ya nggak meneruskan sharing saya dengan Kang Wah, karena saya pikir nanti malah Kang Wah menyuruh kita belok lagi beli cempedak, lebih baik saya diam aja nggak nerusin gitu. Nah, jadi diam-diam aja kita sampai rumah. Relasinya ya datar-datar gitu. Ya begitu Morris. Ya, terima kasih. Nambahin apa enggak? Ya, tadi kan kejadiannya saya pikir, Yanyan itu ada mengatakan bahwa anak kita, katanya si Makulid namanya ya, dia suka sekali kemarin cempedak yang saya goreng, itu hampir semua dia makan. Dia bilang ya kalau kita sisa sedikit ya kita beli aja, kalau dia mau lagi kan kita kehabisan bahan. Waktu itu kami dalam perjalanan, dia lihat itu cempedak ya di pinggir jalan itu. Terus kita mampir beli aja kalau gitu untuk nanti sore kalau kita mau goreng lagi. Cuman jangan nggak usah katanya. Ya, saya pikir ngapain kita sudah sampai tempat kok ditolak ya gitu ya. Saya jengkel juga waktu dalam perjalanan kok semua di tempat nanti besok minta pergi lagi kan repot gitu. Nah itu pikiran saya kok ditolak ya. Dia padahal yang juga mengatakan anak kita suka dan barangnya sudah mau habis. Kalau sore kita goreng ya nggak cukup bagi katanya. Nah, pikiran saya kan kenapa ada kesempatan ini kita nggak langsung mampir aja. Itu harga cempedak murah saya pikir, nggak tahu. Pikiran saya. Jadi saya nggak tahu kenapa Yanyan bisa menolak itu. Nah, akhirnya ya dalam perjalanan kita relasi agak terganggu ya waktu perjalanan pulang tadi. Ya karena gara-gara cempedak. Kebetulan ini renewal yang kita dengar loh, kok persis ya kejadian kita tadi sore gitu. Jadi betul-betul sangat ya menggugah kembali apa yang terjadi ya, kita
untuk bagaimana berpikir itu memang kadang-kadang itu mempengaruhi ya relasi, kadang-kadang bisa tadi yang katakan distorsi ya, kita bisa harus perbaiki. Terima kasih ya atas. Morris, ya, kayaknya kita disuruh counter logic ya, Morris. Counter logic ya, betul. Nah, itu di counter dengan tingkah laku yang positif ya. Terima kasih ya. Dan juga itu yang diungkapkan oleh Yen dan Changhua itu disebut sebagai monolog batin. Yang saya katakan tadi di awal itu adalah seperti itu. Jadi kita berpikir sendiri, membuat pengandian sendiri, dan akhirnya kita mengambil kesimpulan yang salah. Pak Sutri Yen itu, Changhua itu mengecap, Yen mengecap, Changhua itu menduga-duga. Nah itu monolog batinnya larinya ke situ. Nah seperti itulah yang perlu kita cermati pelan-pelan, dan kita konfrontir juga ya, namanya kontra kita melawan diri kita sendiri istilahnya. Lawan cara berpikir kita. Baik, terima kasih Pak Sutri. Terima kasih Pak Sutri Changhua. Kita berikan hati. Ya, para Pak Sutri yang terkasih, berhubung waktu sudah membatasi, sebelum mungkin kami ke kesimpulan, berikut di layar ada nomor rekening BCA dari Distrik 12 Denpasar. Kami membuka hati untuk bila ada untuk persembahan kasih untuk acara pada renewal malam hari ini. Ya, oke. Terima kasih Pak Sutri yang terkasih dan para pembicara. Mungkin sebelum kita tutup, nanti setelah ini kita sebelum tutup ada foto dulu. Sebelum itu kita mohon rangkuman dan kesimpulan dari Morris. Silakan. Kesimpulannya tadi, Bro. Ya, kesimpulannya sederhana aja, bahwa kalau mau kita hidup benar, mulailah dari berpikir benar. Ya. Kita tanyakan lagi keyakinan-keyakinan yang menurut kita itu sudah seharusnya seperti itu. Harusnya seperti itu kita tanyakan lagi. Apakah itu ada pengecualian, ada alasan-alasan lain? Nah, itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita buat tadi. Melihat kenyataan sebagai sebuah kenyataan itu penting, tetapi melihat kenyataan dengan kacamata Tuhan itu lebih penting. Terima kasih, begitu saja. Luar biasa, terima kasih Morris. Melihat kenyataan dari kacamata Tuhan, Pak, itu yang paling luar biasa itu. Oke, kita foto dulu setelah ini, ya. Mohon dibuka videonya sebelum itu. Pak Sutri Ivantuti sudah. Sebentar, ada yang belum dibuka? Ada 12 halaman ya. Mari kita mulai, siap-siap semua senyum terus. Ya. 1, 2, 3. Tahan senyum sampai besok ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Iya, terima kasih. Sudah. Terima kasih. Oh, enggak terasa ya. Terima kasih semua. Kami ada. Terima kasih Morris, terima kasih Pak Sutri, Dono, Ina, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Morris, Ina, Dono. Selamat ya Hendra Intan. Selamat teman-teman Denpasar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Morris, terima kasih Ina Dono. Terima kasih.
Sehat ya untuk Endra Lintan, teman-teman Denpasar. Terima kasih Kornas ya. Ya, Provinsi siap, Provinsi siap. God bless you. Ini tidak ada doa ya? Ada. Morris tutup doa ya, Morris. Ya. Bisa dibantu tutup doa. Dalam doa, setelah itu kita dengarkan lagu Dunia yang Baru. Ya, silakan. Saya juga tadi mau bertanya ini di TikTok berapa orang ya? Soalnya nunggu berkat. Dan kita berdoa. Ya, mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, syukur dan terima kasih. Hari ini Engkau mengajar kami untuk membersihkan pikiran kami dari dosa, dari kecenderungan untuk berbuat dosa, sebagaimana Tuhan Yesus Putramu pernah berkata bahwa yang menajiskan itu bukan apa yang masuk, tetapi apa yang keluar. Yaitu pikiran-pikiran kami, hati kami yang masih cemar, yang masih terpengaruh dengan pola hidup duniawi, yang cenderung untuk mengikuti perasaan atau emosi kami. Semoga dengan berpikir baik, kami juga mempunyai perasaan yang lebih dewasa, dan juga kami boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang tepat dan bijaksana. Berkatilah kami dan berkatilah juga seluruh distrik Denpasar supaya Engkau senantiasa memberkati mereka dengan panenan yang berlimpah, dengan teman-teman yang semakin sehati sejiwa dalam pelayanan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Aris, Ina Ardono, terima kasih. Terima kasih Kornas. Terima kasih Kornas. Terima kasih Chris Lely. Bagus, Pak. There's a new world somewhere they call the Promised Land, and I'll be there someday if you will hold my hand. I still need you there.